bersama-sama yang kita ikuti pada sore hari ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan suri tauladan dan petunjuk kepada kita sekalian sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan yang batil. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, Ustaz Haji Ahmad Syafi'i LCMAB telah hadir di tengah-tengah kita untuk selanjutnya merupakan acara pengajian ataupun baik laksana yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk itu, untuk mengurangi waktu, baiknya acara kami serahkan kepada beliau dan kami informasikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa waktu berbuka puasa untuk hari ini tepat jam 17:28 dan kami harapkan nanti Bapak sudah membatalkan puasa dengan menikmati hidangan ringan yang telah disiapkan oleh takmir dan nanti kita ikuti langsung sholat maghrib berjamaah. Selanjutnya Ibu Bapak kami persilakan untuk menikmati makanan yang telah disiapkan oleh takmir Masjid Abu Salam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Haji Ahmad Syafi'i dan LCMAB. Kepada beliau kami aturkan. Dan nanti mohon diakhiri dengan doa. Oh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahra shiyam. Walladzi awwaluhu rahmah wa awsatuhu al-maghfirah wa akhiruhu iqab dinna. Aizu yaqul wa huwa asladul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Al-Qa'il wa huwa as-sadiqul masduq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yasma'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Wa qala aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin kiram, para alim ulama, para masyayikh, khusus jamaah masjid bagus ini pintu satu masjid Nabawi bagus. Yang ingin mengenal masjid Nabawi datang di masjid Bagus. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari ini, hari 22 ya, malam 23, hari 23 nanti setelah matahari terbenam. Nah, sekarang masih hari 22. Jadi begitu matahari terbenam hari ini, itu masuk hari 23. Jadi nggak nunggu jam 12 malam selamat pagi. Nah, itu Indonesia. Kalau agama hitungannya bukan jam 12 malam, bukan jam 00 ya, tapi terbenam matahari itulah hitungan
Alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga masih istiqomah dalam keimanan, termasuk menjalankan ibadah siang yang pada sore hari ini alhamdulillah ini ada kegiatan plus ya. Plus satu, kita tadi sudah berzikir bersama ya, mengenang sebagaimana acara Sholul Bait yang menempatkan acaranya di majelis yang mubarakah ini, apalagi bersamaan memberi makan orang berpuasa ya, Masya Allah. Jadi jangan pernah menghitung ketika memberi sedekah kepada siapapun ya, apalagi spesial pada hari ini adalah hari Ramadan, hari puasa, bahwa satu kurma yang kita berikan saja untuk mereka yang berbuka puasa, pahala mereka berpuasa kita dapatkan semuanya. Ini kan sudah ada berapa ratus yang datang, ada berapa ratus ya kan? Kalau dikali 2 makanan berapa? Banyak, pahalanya nggak terhitung ya. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semangat kita selalu dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga para kerabat, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mohon maaf suara agak serak karena sudah masuk hari Rabu. Sementara kegiatan begini mulai awal puasa ya sampai akhir, tapi nggak apa-apa. Mulai subuh tapi nggak apa-apa, ini karena ciptaan Allah ya. Kalau bukan ciptaan Allah udah rusak ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sore hari ini kita diinspirasi satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam ayatnya tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Saya selalu mengingatkan kepada jamaah, apa sih pentingnya nuzulul Quran diperingati ya. Bagi saya dan bagi kita semuanya ini sangat penting sekali. Bila perlu ya tidak satu kali peringatan nuzulul Quran ini, mungkin sudah ya pada malam 17 ya sudah diperingati. Ini diperingati, ditekankan lagi, dikuatkan lagi supaya lebih mantap ya. Mantap itu apa artinya? Nah itu ternyata sama ya, majelis-majelis masjid-masjid itu terutama yang pensiunan dari beberapa perusahaan ini istilahnya sama. Tadi pagi saya dari Masjid Baitul Aqsa itu mantap juga ya, makan tabungan. Ya, sehingga saya mencoba tadi menawarkan program yang pernah saya bahas di sini ya. Itulah alhamdulillah direspon insyaallah. Jadi setelah hari raya kita langsung MOU tanda tangan dan jalan gitu ya. Jadi saya secara pribadi bahwa nuzulul Quran ini penting bagi kita semuanya. Apalagi Allah sudah mengatakan bahwa bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran dengan beberapa maksud, dengan beberapa tujuan. Bisa kita lihat di situ. Yang pertama sebagai petunjuk, hudal linnas ya. Al-Quran diturunkan ini agar supaya dijadikan petunjuk manusia. Pertanyaannya, belum semua mendapat petunjuk Al-Quran ya. Jadi yang sudah mendapat petunjuk Al-Quran itu orang-orang yang bertakwa ya. Al-Quran ayat 2 surah Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim itu berbunyi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang barusan kita simak, Al-Quran diturunkan agar dijadikan petunjuk bagi segenap umat manusia. Tapi Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk
itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ini termasuk mau muhasabah, ya, muhasabah kembali kepada diri kita, apakah kita ini sudah termasuk yang mendapatkan Al-Quran? Mari kita baca petunjuk Allah. Petunjuk Allah menyebutkan bahwa yang mendapatkan Al-Quran ini adalah orang-orang yang bertakwa, dan mereka itu adalah orang-orang yang percaya terhadap Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah orang yang bertakwa. Manusia percaya enggak terhadap ghaib? Belum tentu. Tergantung manusia ini sebagai orang yang berimankah atau sebagai orang-orang yang kafir. Ya, karena yang menyebut manusia mendapatkan Al-Quran dan belum mendapatkan Al-Quran itu Allah. Ya, itu di dalam ayat Allah mengatakan wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Sebagian manusia itu ada yang percaya terhadap Al-Quran, dan ada lagi sebagian mereka yang tidak percaya. Berarti ada mukmin, ada kafir. Ada yang sudah mendapat petunjuk, ada yang belum. Nah, yang sudah ini siapa? Yang sudah ini orang-orang yang bertakwa, terutama petunjuk Al-Quran. Tapi kalau secara umum apakah manusia sudah mendapatkan petunjuk, sudah mendapatkan hidayah? Ini secara umum sudah. Ya, hanya kadang-kadang manusia membatasi dirinya untuk menerima petunjuk itu sebatas untuk kehidupan mereka di dunia. Contoh dengan mata, dia sudah sangat pede dengan mata, bahwa dengan mata dia bisa melihat. Padahal mata ini terbatas. Ya, kita semua yang ada di ruangan masjid ini, itu tatapan mata kita notok pada tembok-tembok, pada dinding-dinding masjid ini. Di luaran jalan Kalimantan dan sampai Jawa sana ini, kan kita nggak tahu. Artinya apa? Dengan petunjuk mata sungguh sangat terbatas di dalam ruangan ini saja. Maka Allah beri akal, ya, Allah beri akal supaya cakrawala dan wawasan kita luas. Ya, kita nggak hanya tahu Indonesia, bahkan kita bisa tahu Amerika. Sekarang tinggal pencet, ya, apa? Google. Apalah namanya itu saya nggak tahu. Pokoknya pencet aja, sambung ke sana. Halo, Mister, kok ayu dan seterusnya. Ya, canggih kan? Ya kan? Tapi saya berkali-kali mengingatkan jangan sampai canggih kita ini seperti teh botol. Ya, dulu kan terkenal sebagai teh botol. Sebelum ada teh kotak, Pak ya. Tapi teh botol yang sering kiai ingatkan kepada santrinya itu artinya teknologi bodoh dan tolol. Itu teh botol maksudnya. Jangan sampai seperti teh botol. Itu sering diingatkan kami waktu masih santri. Ya, teknologi bodoh dan tolol. Semakin canggih teknologi, semakin membuat kita bodoh dan tolol. Itu realistis, nyata. Ya, kecuali yang ada di masjid ini. Alhamdulillah, kita termasuk bukan teh botol aja. Pucuk lah, ya pucuk dan lain sebagainya. Tapi nggak boleh teh pucuk disebutin, kecuali kalau suka kasih. Nggak boleh begitu merek gitu. Kalau jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah pentingnya Al-Quran ini diturunkan, karena dia akan memberi keselamatan, akan memberi kebahagiaan, akan memberi kemuliaan, sebagaimana Allah membahagiakan hidup kita di dunia dengan petunjuknya mata, dengan petunjuknya telinga, dengan petunjuknya lisan, bahkan dengan petunjuknya akal. Nah, yang harus disadari manusia itu bahwa hidup kita ini tidak selamanya di dunia. Dunia ini ada waktunya kita tinggalkan. Coba tadi siapa itu saya berbaik Pak Sunarto.
1000 kan? 1000 apa? Tahun apa tadi? 1000 hari. Kayak saya tahun bisa diperingati. 1000 dino ya. 1000 harinya itu berarti 3 tahun ya. 3 tahun kurang lebih. Coba. Artinya dia sudah mendahului kita 1000 hari. Sedang apa yang dialami beliau di sana? Gak tahu kan? Gak tahu. Yang jelas di sana dia menanti kiriman doa anak-anaknya. Ya kan? Maka Nabi berkata kepada kita ini setelah putus dari dunia ini sudah gak ada nilainya tubuh kita. Yang bernilai itu adalah 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, ya. Yang kedua apa? Anak yang soleh, termasuk hari ini kirim doa, anak soleh. Nek kalau mengirim doa berarti ini anak sing toleh. Orang Jawa bilangnya le ojo tola toleh, itu artinya lawan kata dari soleh solihah. Makanya jangan dipanggil anak kita toleh, toleh. Istilah toleh, anak dipanggil dengan nama yang tidak baik. Gantilah, panggil dengan panggilan yang baik gitu. Yang nggak tahu saya orang Jawa itu kan kadang-kadang ya sebenarnya banyak yang bagus gitu. Cuma kadang-kadang yang lebih banyak diambil, yang dihina itu yang nggak baik. Ya contohnya tadi itu toleh tadi. Tapi nggak tahu juga asal muasalnya seperti apa. Tapi intinya kalau jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini bakal kita tinggalkan dan kita akan bertemu dengan alam barzakh, alam kubur. Alam kubur sering saya jelaskan, ya. Kelihatannya 2 kali 1, betul? Sepakat kan? Artinya kalau sertifikatnya masing-masing dibuka, itu semuanya 2 kali 1. Tapi bagi mereka yang menerima Al-Quran, apalagi yang semangat hadir dalam majelis-majelis seperti ini, ya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah dalam sabdanya, bahwa alam barzakh, alam mereka sebagai alam transit akan Allah luaskan hingga 70 hasta. 70 hasta itu satu hastanya 1,5 meter. Coba dihitung berapa? 35, panjang 35, lebar 35. Bagus salam berapa panjangnya? Panjang sekali. Tuh, ini kan 18 ke 24. Sementara alam kubur orang-orang yang menerima Al-Quran itu 35 dikali 35, bisa main futsal nggak? Bisa. Tapi nggak mungkin main futsal di sana. Kenapa? Karena kebiasaan mereka di dunia tidak main futsal, tidak goes. Ya mohon maaf, nggak dihitung yang goes loh ya. Ya goes itu boleh, tapi setelah subuh, setelah pengajian. Mau gara-gara goes Ustaz mengajar suwi-suwi, apa gue sih? Akhirnya Ustaz yang kayak waktu itu sepakat jabarin apa sobat boleh. Kenapa? Mau gue Ustaz. Kalau Ustaz ya kan? Tapi tidak apa, masih penting masih ada pengaji gitu daripada launching kan. Habis salam melencing langsung gue. Bahkan kadang-kadang kita temukan sebelum subuh sudah gue dia. Masya Allah, luar biasa. Tadi malam saya habis terawih coba naik di gunung. Ya kalau gunung di sini kan nggak ada lagi kecuali makam Ainul Yakin. Masya Allah. Ada juga yang gue sih malam ini. Masya Allah, masjid sudah nampak, sudah terasa sepi ya. Barisan sudah mulai maju. Sementara jalanan sudah mulai ramai, luar biasa. Ini konsepnya nggak sama dengan konsep yang Rasulullah ajarkan, ya, bahwa kita diminta untuk meningkatkan intensitas kita beribadah itu 10 terakhir bulan Ramadan. Bukan panitia disibukkan awal bulan puasa harus gelar karpet kanan kiri, ada sayap kanan, ada sayap kiri, dan itu dipastikan cukup bertahan 1 minggu. Setelah itu gulung dan naik ke dalam, betul.
perdebatkan, Ustaz, ini kan dua-dua. Nanti malam 23 malam ganjil bagi kami. Bagi mereka nanti malam genap karena 24. Subhanallah. Pemahaman masih dangkal sekali mengenai Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi jangan punya pemahaman bahwa malam Lailatul Qadar itu pasti di 10 terakhir malam ganjil. Ya, jangan punya pemikiran begitu, karena pemahamannya nggak seperti itu. Pemahamannya bahwa Lailatul Qadar ada di seluruh malam bulan Ramadan. Kan kasihan yang cuma bertemu dengan bulan Ramadan 1 minggu, ya habis itu meninggal dunia. Dia bisa nuntut loh penceramah. Saya tuntut Ustaz. Kalau Ustaz bilang Lailatul Qadar malam terakhir, sementara saya dapat cuma 1 minggu, habis itu meninggal dunia. Ya. Enggak, artinya mari kita pahami, mari kita semangati, start awal itu penentunya, ya, dan endingnya adalah terakhir dengan istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak lagi sahabat, ya. Sahabat ini penasaran dengan ilmu Nabi, sehingga dia minta kepada Nabi, wahai Rasul, ajarkan aku satu pelajaran yang apabila aku dapatkan pelajaran ini darimu, saya tidak akan pernah tanya kepada siapa, termasuk Ustaz kalau diundang. akhirnya Nabi menjawab pertanyaan sahabat ini. Apa kata dia? Kata dia, "Qul amantu billahi summastaqim." Artinya, imanlah kamu, percayalah kamu kepada Allah, ya. Artinya nggak cukup hidup kamu dengan akal pikiran, tapi harus bergandengan, bersinergi, dan bisa menerima sebagaimana kekuatan yang disebut dengan Al-Qur'an. Itulah iman. Dan itu sudah banyak yang Allah tunjukkan. Yang tidak jauh dari kita ini bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj. Bisa nggak diterima dengan akal pikir saja Isra Mi'raj? Nggak bisa. Nggak bisa. Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya, itu melanjutkan sampai ke Sidratil Muntaha 1 malam, nggak masuk akal. Ya, apalagi di tahun Nabi sebelum hijrah ke Mekah, sebelum hijrah ke Madinah, belum ada pesawat, Pak, helikopter belum ada. Ya, yang ada cuma ya onta, himar, kuda dan lain sebagainya. Dan kalau dihitung kendaraan itu dari Mekah menempuh perjalanan jauh sebagaimana Palestina, itu butuh waktu berbulan-bulan. Disinilah harus kita buka wawasan kita bahwa Al-Quran Allah turunkan ini bertujuan sangat mulia, karena ingin memuliakan siapa saja yang menerima Al-Quran. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya petunjuk, tetapi Al-Quran katanya Allah wa bayyinatin minal huda. Al-Quran diturunkan selain petunjuk dan juga menjadi pelajaran atas petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang kita di 10 terakhir, ya, bagian namanya ikut minanar. Ikut minanar ini berarti orang yang sukses. Dan orang yang sukses itu digambarkan oleh Allah, katanya Allah, mereka yang dijauhkan dari azab api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Mereka lah yang masuk dalam golongan mendapatkan 3/4 terakhir di bulan Ramadan. Dengan firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza." Ukuran sukses bukan materi, apalagi istri enggak, ya kan? Jadi bukan materi, enggak bersifat materi, pastinya gitu, ya. Karena kadang-kadang kan itu sawah sinawang kata orang Jawa, ya. Montore akeh rumah tingkat, yo pastinya kreditan yo. Tiga enak Ustaz, bukan kartu
Atau gitu? Ya enggak, memang nyatanya begitu. Dan saya berkali-kali mengatakan bahwa tidak hanya orang kaya bermasalah, orang miskin juga bermasalah. Ya? Dan yang pasti masing-masing masalah orang kaya dan orang miskin itu, satu pun di antara mereka nggak ada yang bisa menyelesaikan masalahnya, kecuali yang dapat menyelesaikan masalah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Ya, oke, itu sepertiga terakhir, sepertiga kemarin. Wa awsatuhul maghfirah, ya kan? Allah jelaskan di dalam Al-Quran siapa golongan manusia yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Buka surat Al-Baqarah ayat 218. Ya. Di situ Allah berbunyi dengan firman-Nya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi Al-Qur'an ini segala-galanya. Maka Nabi katakan khairukum man ta'allama Qur'an. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Gak ada yang utama daripada aktivitas Al-Quran. Berbisnis pun kalau Al-Quran yang kita pakai, subhanallah, gak ada yang defisit itu. Surplus terus ya. Berbisnis dengan metode Al-Quran. Buka surat Fatir ayat 29. Di situ Allah menyebutkan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur adalah dagang yang tidak bernilai defisit tapi surplus terus. Apa ada usaha bisnis di dunia seperti itu? Nggak ada. Ya, ya kalau kata saya di pasar modal itu ya ada saatnya naik sehingga menjadi resisten, ada saatnya turun menjadi support dan seterusnya. Seperti itu. Itu sunatullah. Sunatullah. Nah, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ disebutkan orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat mutlaknya adalah menjadi orang yang beriman. Yang menjadi orang beriman itu berarti menerima Al-Quran. Orang yang menerima Al-Quran pasti mengamalkannya. Ya, karena bukti keimanan manusia itu kan dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan amal perbuatan. Tidak hanya pengakuan. Ya, jangan cuma dipahami bahwa iman itu pokoknya terima Pak. Saya terima, saya akui. Tapi kalau bukti nih, ngomong tok, alias asbun, asal bunyi, asmuni, asal muni. Ya, nggak bisa Pak. Harus ditunjukkan. Ya, harus ditunjukkan. Maka digandeng dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman itu. Setelah dibuktikan dengan keimanannya, maka harus dia buktikan keimanan itu dengan hijrah. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Hijrah. Apa artinya hijrah, Pak? Hijrah artinya apa? Ya kalau secara bahasa pindah, Pak. Ya, sebagaimana Nabi diperintahkan pindah dari Mekah ke Yasrib. Ya. Tapi hijrah yang diinginkan dalam agama bukan itu. Tapi hijrah yang dimaksud adalah upaya yang kita lakukan dalam rangka mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau hijrah kita artikan pindah, itu sudah expired, sudah nggak berlaku istilah hijrah. Apa namanya? Pindah itu. Ya termasuk hijrah yang sekarang ini kan, hijrah ikut-ikutan. Artis sedang pakai jilbab, wah kita harus hijrah nih, kayak artis. Itu termasuk hijrah nggak begitu? Enggak, sama sekali. Jadi kata Allah, sebagaimana disabdakan Nabi, bahwa orang yang disebut hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih.
Jadi kalau ada orang yang niat hijrahnya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Di akhir sabda itu dikatakan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw li imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau hijrahnya sebatas untuk mendapatkan materi dunia, bahkan mohon maaf pasangan hidup, karena konteks hadis ini berbicara seorang laki-laki meninggalkan Mekah ke Yasrib ingin mencari seorang wanita mantan pacarnya, ingin dinikahi, namanya Ummul Qais wanitanya. Maka laki-laki ini mendapat gelar sebagai Muhajir Ummu Qais. Nah, gitu ceritanya. Ya kan? Jadi sabda ini disampaikan oleh Nabi ketika seorang sahabat melaporkan bahwa ada orang dari Mekah hijrah ke Madinah untuk mendapatkan seorang wanita. Maka Nabi berkata, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw li imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Jadi nek urip iku mek rumangsa pengin oleh dunya, jarine Allah nuqi minha. Ya Rabbi, ya, mangkana yuridu harsad dunya nuqi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi sedikit pun nikmat akhirat tidak akan pernah engkau dapatkan sebagaimana nikmat itu dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk itu mari kita semangat hijrah kita ini dalam rangka apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kita hijrah karena meninggalkan rumah. Biasanya di rumah nggak jelas, nunggu jam, ini gimana? Atau tertutup ya? Bisa khatam bilang jus. Ya inilah hijrah kita ini. Datang ke masjid mengikuti majelis taklim. Ya, inilah hijrah kita yang insya Allah bermuatan dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sesuai dengan sabda Nabi, wal muhajirul ladzi man hajara amma nahallahu anhu, bahwa orang-orang yang hijrah itu adalah mereka yang meninggalkan perbuatan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga yaitu wajihah walladzina jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang jihad di jalan Allah. Jadi subhanallah, beriman ya dibuktikan dengan gerakan sebagaimana hari Ahad ini gerakan mengaji bersama beda-beda. Nah, dalam rangka apa? Jihad fi sabilillah. Sistematis sekali Al-Quran juga mengajarkan kepada kita. Ya, barulah kemudian Allah akan menyebutkan golongan mereka lah yang pantas mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Istilah ampunan di dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama ghafur, yang kedua afur. Maka doanya satu paket. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Itu astagfirullah, namanya ghafur. Ya. Kemudian wa nas'aluka ridha wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dua modal saja. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, beristighfar tapi dapat tiga. Ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya, subhanallah. Dijauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan doa itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Sedikit anak saya masih punya waktu 2 menit karena habis ini saya serahkan kepada beliau. Ya waktu mau beliau. Jadi ada kata ghafur, ada kata afur. Ya. Berbeda istilah dan berbeda makna. Kalau ghafur, ampunan Allah Subhanahu wa taala, memang itu haknya Allah kepada siapapun yang atas kehendaknya mendapat ampunan. Sekalipun catatan amal gelap kita di masa lalu itu masih ditunjukkan kepada kita. Nih, kelakuan dia sebelum hijrah. Ya, dibuka catatannya, lembaran hitam-hitam. Semuanya dibuka. Ya, suka. Tapi rumong sama pangeran sudah mengampuni dosa-dosa itu semuanya, yang nggak ada masalah.
termasuk doa favorit Nabi selama bulan Ramadan, ya. Bahkan doa Lailatul Qadar itu yang dibaca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang artinya juga ampunan. Tapi ampunan yang berkata afun ini tidak seperti ghafur. Kalau ghafur tadi catatan kita ada. Tapi yang namanya ampun, afun itu tidak ada catatannya. Ya, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya kepada malaikat-malaikat yang mencatat segala keburukan yang pernah terjadi pada diri kita. Maka kalau orang punya ilmu itu, dia akan menggunakan doa terbaiknya. Ya. Nah, maka keduanya ini doa terbaik. Ya masa lalu sudah terlanjur dicatat kok. Masa kan dimintakan ampun? Ya. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa setiap prestasi yang kita ciptakan dalam kehidupan kita ini, yakinilah bahwa dia mampu melebur segala bentuk kejahatan dan dosa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Masya Allah. Ya. Jadi tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran itu, apalagi yang kita ragukan. Jadi kalau kita ulang, hudal lil muttaqin, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ditutup dengan ayatnya ulaika ala hudam mir rabbihim. Manusia seperti yang disebutkan Allah di dalam ayat itulah yang mendapatkan nuzulul Qur'an. Mudah termasuk kita semuanya Allahumma, ya. Karena nuzulul Quran bukan turun, Pak. Yang beda, turun dengan apa? Idhar. Nuzul itu artinya idhar. Ibarat pengumuman, Pak. Ya, hari ini diumumkan takmir, ada majelis pengajian nuzulul Quran sekaligus peringatan 1000 harinya wafat almarhumah. Bagi yang datang semuanya dapat hadiah umroh. Datang nggak, Pak? Datang. Seperti itulah Al-Quran pentingnya. Karena tadi saya sudah menyampaikan sebagian cuplikan Al-Quran. Siapa mereka yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Siapa mereka yang akan dibebaskan dari siksa api neraka? Itu sebagian baru saya sampaikan. Belum lagi yang lain, termasuk bisnis yang nilainya surplus, tidak pernah mengalami defisit, itu juga Al-Quran. Dan inilah pentingnya nuzulul Quran diberi Nabi, dan yang pasti disemangati untuk selalu kita sekarang, ya, lillahi kalimat. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadiyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna sholati alaihi minal faizin wa bi yadayhi kalimatain minasy syahidin wa bi sunnatihi minal amilin wa la taqul bainana wa bainahu yawmal din yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha bi qalbin salim wa la ikhwan min al-anbiya'i wal mursalin azwajil qadirat ummatil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa mujtama'ana khususan di hadal majlis ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair min ahli ibadah wa tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhair. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha ya Allah illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya qadiyal hajat wa ya ghafirus sayyi'at wa ya waliyal
alaika tuqan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asrofi suratul Fatihah. In uridu illa islam wa ma taufiqi illa billah wa ma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustaz Haji Ahmad Safi Gresik lagi yang telah memberikan tausiahnya kepada kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau akan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan akan dapat kita jadikan bekal dalam menjalankan ibadah. Dan mudah-mudahan di sisa hari bulan terakhir di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa dapat meningkatkan ibadah kita sehingga kita nanti dapat mencapai kemenangan di akhir bulan Ramadan ini. Atas nama pengurus takmir Masjid Darussalam sekaligus mewakili keluarga almarhum Bapak Haji Sudarto menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang turut hadir untuk mengikuti acara kedua sekaligus mengikuti acara buka bersama pada sore hari ini. Dan atas nama pengurus takmir Masjid Darussalam juga tanpa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara pada sore hari ini ada kekurangan atau kekhilapan. Sekali lagi atas nama pengurus kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk menunggu waktu adzan maghrib kita isi dengan bacaan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah wa nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah wa nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah wa nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah wa nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah wa nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun
اللهم